Sahabat fillah, kita lanjutkan kajian kita mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat fillah, kita lanjutkan kajian kita mengenai membangun dan mempertahankan rumah tangga sakinah. Namun bab yang kali ini sesuai dengan permintaan, yakni terkait usia yang sudah cukup tapi jodoh belum juga datang. Banyak sekarang ini wanita karir ya, atau laki-laki yang secara ekonomi sudah mapan, umur mereka sudah cukup, namun jodoh belum juga datang. Sehingga banyak yang akhirnya ya berputus asa. Ada juga yang akhirnya ya merasa ya kalau ada jodoh ya udahlah, kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Atau menjadi kaum feminis yang mereka memilih katanya hidup membujang ya, tanpa bersuami, tanpa memiliki anak. Na'udzubillah min zalik. Sebenarnya hidup memang pilihan, tapi memang pilihan yang terbaik bagi seorang mukmin itu adalah memiliki investasi yang terbaik bagi kehidupan. Kita hidup di dunia ini tidak lama ya. Waktu berlalu begitu cepat. Banyak di antara kita yang mungkin memiliki teman-teman SD ya, membentuk grup komunitas alumni SD-nya, SMP, SMA ya. Masa-masa itu masih teringat, seolah-olah masih dekat ya, masa-masa lalu itu. Dapat dibayangkan waktu berlalu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ya, tak terasa. Itu menandakan memang umur itu berjalan, kita tak merasakannya, tahu-tahu kita sudah tua. Oleh sebab itulah berdoa meminta jodoh itu kepada Allah itu disarankan di dalam agama Islam ya. Sangat disarankan. Seorang yang sombong diantaranya adalah tak mau meminta kepada penciptanya ya, tidak mau berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Padahal Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dari segala yang pengasih, Maha Penyayang dari segala yang penyayang, sangat penyayang Allah itu. Ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, aku kabulkan, kata Allah, maka aku kabulkan. Maka jangan pesimis apabila jodoh belum datang. Terus berdoa dan lakukanlah amalan-amalan yang memang ada ditunjukkan dalam agama Islam untuk makin dekatnya jodoh kepada kita. Di antara doa yang diajarkan di dalam Al-Quran supaya kita segera mendapatkan jodoh, ulama mengajarkan supaya melafazkan doa ini, yakni dalam surah Al-Furqan ayat 74. Ini lafaz dan hafalkan, buka di Quran surat Al-Furqan ayat 74. Hafalkan itu. Lafaznya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, Rabbana, ya Allah, ya Rabbku, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada kami pasangan ya, dan keturunan dari kalangan kami sebagai penyejuk hati. Al-Quran mengajarkan doa ini. Artinya memang Allah memerintahkan dan mengajarkan cara berdoa kepadanya ya.
Dan di dalam doa ini terkandung banyak hikmah. Ya, di antaranya meminta kepada pencipta alam semesta ini, pencipta diri kita, dan kalau kita wafat meninggal dunia, kepadanya lah kita kembali, yaitu kepada Allah Rabbul Alamin. Meminta kepadanya supaya diberikan pasangan dan diberikan keturunan. Ya, ini juga di dalam kitab tafsir, ya, dijelaskan oleh para mufassirin bahwa doa ini juga bagus dibaca oleh orang yang sudah menikah belum punya anak. Jadi sudah menikah nggak punya anak. Ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah 10 tahun tidak punya anak. Amalkan doa ini. Minta betul-betul kepada Allah, ya, dengan hati yang betul-betul ikhlas, merendahkan hati kita, diri kita ke hadapan Sang Pencipta. Bahkan disarankan kalau berdoa itu, ya, kalau bisa sampai menangis kita meminta kepada Rabb, ya. Apalagi di malam yang sunyi, sholat tahajud, ya, orang sudah pada tidur, kita bentangkan sejadah, kita sholat qiyamul lail, lalu kita menadahkan tangan berdoa kepada Allah, meminta kepadanya, betul-betul meminta, ya. Pintalah apa yang kita mau pinta, yang baik-baik, ya. Di antaranya bagi yang belum dapat jodoh, ya, supaya Allah berikan pasangan. Bagi yang belum punya anak, ya, sudah 10 tahun menikah tidak punya anak, ya. Ya, ini memang dalam masyarakat kita sering terjadi. Ada yang sudah menikah 10 tahun tidak punya anak. Tapi kalau suami istri ini sabar, mereka terus berikhtiar, mereka terus berdoa kepada Allah, akhirnya mereka juga punya anak, dikaruniai oleh Allah keturunan. Ada yang tidak sabar, ya, akhirnya ada campur tangan pihak ketiga misalnya. Di antaranya ada pengaruh-pengaruh yang tidak baik, ya, menghasut atau mempengaruhi supaya, ya, berganti kepada pasangan yang lain, akhirnya bercerai, ya, menuduh sang suami mandul atau istri mandul. Tapi ada kejadian juga setelah bercerai, suami yang dituduh mandul ini malah kawin dengan perempuan lain, dia memiliki anak, atau istri yang dituduh mandul dia menikah dengan laki-laki lain malah punya anak. Nah, inilah tergesa-gesanya manusia. Di sini memang dibutuhkan kesabaran, dan ini adalah ujian, ya. Setiap orang, setiap rumah tangga itu diberi Allah ujian berbeda-beda, tidak sama. Ujian-ujian dalam hidup ini tiap-tiap kita berbeda-beda. Ada yang diuji dengan ekonomi, ya. Kalau bicara anak-anaknya bersusun banyak sekali, ya. Kalau bicara jodoh, dia sudah punya istri atau sudah punya suami, tapi diuji oleh Allah dalam bidang ekonomi, kehidupan rumah tangganya, ya, ekonominya serba sulit terus. Ada juga yang diuji dengan penyakit, ya. Suami istri ini kaya, penghasilannya lebih dari cukup, rumah punya, ya, kendaraan mobil punya, uang tabungan miliaran dan sebagainya, harta warisan dari orang tuanya, ya, puluhan miliar barangkali, tapi didera penyakit, ya. Si suami kena kanker darah atau istri kena kanker payudara, ya, kanker rahim. Akhirnya konsentrasi kehidupan rumah tangga ini terfokus untuk membiayai atau berobat, ya. Hari ke hari bolak-balik ke dokter, ke rumah sakit, rawat inap, check up, terus, ya. Ada orang yang hidupnya itu pas-pasan, ya, punya anak, punya suami, punya istri, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, tapi anak-anaknya sehat semua, suami sehat, istri sehat, tidak ada penyakit. Beragam-ragam ujian-ujian dalam kehidupan ini. Makanya memang kita hidup ini jangan sendirian. Kalau bisa kita memang punya teman hidup, yakni suami atau istri.
Hidup membujang itu bukanlah pilihan yang baik. Karena apa? Karena kita butuh orang yang dekat dengan kita untuk tempat curahan hati kita, teman bagi kita ya sepanjang hayat, saling mendoakan, saling mendukung, saling menguatkan, tempat kita bertukar perasaan, tukar hati, pikiran. Bayangkan kalau kita sendiri, tidak selama-lamanya karir kita itu akan berjalan seperti sekarang ya. Bagi wanita karir, misalnya karirnya cukup bagus, dia adalah pimpinan di sebuah perusahaan bergengsi misalnya, si perempuan ini dihormati di kantornya, tapi jodoh tidak datang-datang ya. Boleh jadi karena ada beberapa kesalahan yang dilakukan. Di antara kesalahan yang dilakukan, misalnya terlalu memilih ya, terlalu selektif. Ya memang dalam mendapatkan jodoh itu kita ingin yang sesuai menurut kita. Ya, pasangan itu yang ideal menurut hati kita, nafsu kita dan pikiran kita. Tapi ada yang tak boleh lepas dari kita sebagai mukmin, bahwa yang lebih mengetahui siapa yang terbaik bagi jodoh kita itu adalah pencipta kita, yaitu Allah Rabbul Alamin. Ya, maka mintalah kepada Allah jodoh kita itu, ya, dengan mengedepankan apa yang terbaik menurut Allah untuk kita, bukan yang terbaik menurut kita. Karena kalau menurut diri kita, manusia ini punya keterbatasan ilmu, punya keterbatasan pengetahuan, ya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Seorang yang nampak di mata kita, di mata orang lain adalah orang baik, ya bagi Allah belum tentu. Allah Maha tahu orang itu betul-betul baik atau tidak. Karena Allah tidak ada yang tersembunyi dari Allah, ya. Semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap gulita, Allah bisa melihat gerakannya. Kalau kita tak akan bisa, kita perlu senter untuk melihat, mencarinya, mana semutnya. Ya, di malam gelap gulita, semut hitam di atas batu yang hitam di malam gelap gulita, Allah dapat melihat dan mengetahui gerakan dari semut itu. Kalau kita tidak tahu, ya, orang bisa saja di depan kita bermanis-manis, ya, menampakkan sikap baik di awal-awal, nampaknya dia memang baik kepada kita, baik sekali, ya. Di awal-awal dia baik ke keluarga kita, ya. Tapi kan kita tidak tahu apakah dia betul-betul orang yang baik di hadapan Allah. Hanya Allah yang tahu. Maka doakan kepada Allah, ya Allah, dekatkanlah aku dengan orang yang dekat hatinya kepada Engkau. Ya, jauhkanlah aku dengan orang yang hatinya jauh dari Engkau. Jauhkan aku dari orang yang memiliki hati yang jahat, hati yang busuk. Jauhkan aku dari orang-orang yang ingin mencelakai aku, ya Allah. Dekatkan aku kepada orang-orang bertakwa. Dekatkan aku kepada orang-orang yang hatinya selalu mengajak dekat kepada Engkau. Ya Allah, aku tidak mengetahui si fulan ini adalah orang betul-betul baik atau tidak, ya Allah. Aku serahkan kepada Engkau. Apabila memang dia adalah orang yang baik untukku, duniaku, akhiratku, hidup dan matiku, maka pertautkanlah aku berjodoh dengannya. Apabila dia bukanlah orang yang baik menurut Engkau, ya Allah, untukku, duniaku, akhiratku, hidup dan matiku, maka pisahkanlah aku baik-baik dengan dia, ya Allah. Seperti itu cara meminta kepada Allah, dengan hati yang lapang, hati yang ikhlas, meminta kepada Allah. Kemudian di antara orang yang jodoh menjadi jauh kepada diri dia adalah orang yang suka menghina. Tabiat suka menghina itu menurut ulama kita, di antaranya Imam Ibn Rajab memiliki nasihat tentang itu. Perempuan atau laki-laki yang sulit mendapat jodoh, di antaranya setelah diperiksa oleh seorang ulama, dia suka mencaci orang, ya, misalnya menghina kekurangan orang lain. Ah, dia itu kurus banget,
rambutnya keribo hitam lagi, ya memang sih orang soleh tapi kayak begitu, mukanya aja nggak bagus. Nah, penghinaan-penghinaan seperti itu sambil bercanda sekalipun itu tidak boleh. Apabila kita lakukan itu, maka Allah jauhkan kepada kita satu hal yang berat untuk kita terima. Kalau kita sudah punya jodoh, kita berbuat begitu, yang Allah jauhkan kepada diri kita adalah ya keberkahan rumah tangga, keberkahan anak, keberkahan rezeki, ya. Rezeki banyak tapi tidak ada berkahnya. Maka jangan pernah menghina siapapun, jangan pernah menghina teman, menghina istri orang, menghina suami orang, menghina tetangga, jangan, tidak boleh. Karena itu akan membawa kita kepada terputusnya rahmat dan keberkahan. Berhentilah kita menghina sesama makhluk Allah. Satu. Yang kedua, di antara orang yang jauh jodohnya itu, kata para ulama kita, adalah orang yang lalai dalam bertaubat. Mungkin ya lupa bertaubat. Di masa lalu pernah berbuat kesalahan yang dibenci Allah dan belum pernah sempat memohon ampun, ya, bertaubat kepada Allah atas perbuatannya masa lalu yang pernah dilakukan itu. Nah, sehingga terputus keberkahan. Sebelum bertemu jodoh misalnya, ada baiknya untuk membersihkan jiwa kita dengan taubatan nasuha, betul-betul memantaskan diri, ya, meminta kepada Allah menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya, ya, mintakan betul-betul kepada Allah. Karena apa? Karena kita betul-betul ingin diberi oleh Allah pasangan hidup yang baik, yang langgeng, ya, baik untuk dunia kita, akhirat kita, hidup dan mati kita. Dan dari hubungan suami istri dengan orang itu, kita ingin memiliki keturunan yang dapat mendoakan kita kelak ketika meninggal dunia. Karena ada 3 hal yang tidak terputus kalau kita telah meninggal dunia. Di antaranya adalah doa anak yang soleh. Selain dari ilmu agama yang diajarkan, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain, kemudian harta yang diinfakkan di jalan Allah, juga adanya doa anak yang saleh. Doa anak yang saleh, anak kandung itu lebih afdol doanya, ya. Walaupun anak angkat juga doanya tetap sampai kepada orang tua angkatnya, asalkan ikhlas mendoakan kepada Allah dan anak ini bertauhid kepada Allah. Tapi kalau bicara afdol, alim ulama kita mengatakan memang afdolnya adalah anak kita sendiri, ya, dari rahim kita sendiri, darah kita sendiri, anak kita. Tapi kalau yang tak punya anak, adanya cuma anak angkat, dan kita didik anak itu betul-betul dengan pendidikan agama sehingga dia menjadi anak soleh, anak solehah, lalu kita wafat dia mendoakan kita, ya tetap itu baik, tetap itu bagus sekali bagi kita. Jangankan anak angkat, punya murid pun kalau murid itu mendoakan kita, ya, sampai juga kepada kita. Murid yang kita ajarkan ilmu kepadanya, ilmu yang bermanfaat, atau orang yang sering kita nasihati kebaikan misalnya. Dan berikutnya adalah berdoalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan sesering mungkin. Semakin sering berdoa kepada Allah, misalnya kita sedang nyetir mobil, ya, itu berdoa di dalam hati. Seorang sedang mengendarai motor, berdoa di dalam hati, ya. Ketika hujan turun, berdoa kepada Allah. Ketika di malam hari qiyamul lail, kita berdoa kepada Allah. Sebelum tidur kita berdoa kepada Allah. Minta terus kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku suami yang terbaik dari sisimu, suami yang baik menurutmu untukku, ya Allah, suami yang juga menjadi sahabat dalam hidupku dan dalam urusan agama, urusan dunia dan akhiratku. Bacakan doa itu. Rabbi habli
min ladunka zaujan thayyiban wa yakuna sahiban li fiddin wa dunyaya wal akhirah. Minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku suami yang terbaik dari sisimu, ya, yang menurut engkau dia baik untukku, suami yang juga menjadi sahabat dalam hidupku, dalam urusan agamaku, dalam urusan dunia dan akhiratku. Itu bagi seorang perempuan yang ingin meminta jodoh kepada Allah, mendapatkan laki-laki yang soleh, ya, sehingga bisa menjadi imam yang terbaik saat berumah tangga nanti dengan orang tersebut. Mintakan kepada Allah. Kemudian untuk laki-laki juga begitu, ya, berdoalah kepada Allah supaya Allah berikan segera jodoh yang, ya, baik untuk dunia kita, baik untuk akhirat kita, baik untuk hidup dan mati kita, ya. Ya Tuhanku, berikanlah aku istri yang terbaik dari sisimu, istri yang aku lamar dan nikahi, dan istri yang menjadi sahabatku dalam urusan agamaku, ketaatan kepadamu, terbaik pula untuk urusan dunia dan akhiratku, hidup dan matiku. Ya, karena kita berumah tangga itu sampai kepada urusan agama. Kalau kita mendapatkan pasangan hidup yang jauh dari Allah, hatinya itu jauh dari Allah, suka bermaksiat, kasar hatinya orangnya, ya sengsara kita di dalam hidup berumah tangga. Di antara kebahagiaan hidup di dunia ini adalah memiliki rumah tangga yang bahagia, rumah tangga sakinah, ya. Itu adalah setinggi-tingginya kebahagiaan setelah seorang dewasa. Kalau masa kanak-kanak, ya kita punya orang tua yang berumah tangga secara sakinah, ayah ibu kita, mereka sudah berhasil, mereka satu persatu pun sudah wafat. Tiba gilirannya kepada si anak. Ketika kita sebagai anak sudah dewasa, bagaimana nasib kita? Kepada siapa kita berumah tangga? Dengan bagaimana keadaan rumah tangga kita? Nah, kalau kita dapat rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka itu adalah sebahagian dari nikmat dari dunia ini, ya, bahkan disebut Nabi sebahagian dari nikmat surga. Dan apabila mendapat rumah tangga yang panas bagaikan neraka, ya, tiap hari bertengkar, berkelahi, cekcok, tidak pernah ada baiknya, ya. Senangnya cuma setahun 2 tahun, sisanya saling menghujat, saling mencaci, saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekkan. Na'udzubillah min zalik. Tidak ada gunanya lagi orang berumah tangga kalau ujung-ujungnya saling berbuat dosa. Lebih baik berpisah daripada berumah tangga tapi detik demi detik, jam per jam, hari ke hari hanya berbuat dosa, mencaci maki, mengeluarkan kata-kata kasar, si suami kepada istri, istri pada suami, tapi mereka hidup terus, ya, berumah tangga. Ada orang seperti itu, berbuat dosa-dosa terus berdua, ya. Padahal Islam melarang seperti itu. Tidak ada keberkahan rumah tangga itu. Dan anak yang lahir melihat orang tuanya dalam kondisi seperti itu pun psikologinya tidak akan baik, mental anak tidak akan baik. Cenderung anak itu nanti kalau tidak dia menjadi anak nakal atau dia menjadi anak yang super minder, ya, di pergaulannya, karena dia merasa kehidupan rumah tangga orang tuanya itu tidak harmonis, ya. Tidak kaya tidak masalah, harta seadanya tidak masalah, tapi bahagia. Hidup suami istri rukun, ibadah-ibadah dijalankan bersama, ya, kehidupan saling mengingatkan dalam ketakwaan, hati senang menjalankannya sampai ajal menjemput. Itu kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi rumah tangga yang diliputi kemewahan dunia, sayangnya tidak ada satu waktu yang tidak diisi dengan cekcok, debat, berkelahi, ya, suami istri sampai harus dibawa ke pengadilan
atau istri menggunakan pengacara menggugat suaminya, suami menggunakan pengacara menggugat istrinya, na'udzubillah min zalik. Inilah zaman yang penuh fitnah bagi kita, dan berhati-hatilah kita kaum muslimin dengan fitnah-fitnah dunia ini. Perlu yang kita ingat adalah sisa umur kita tak banyak. Ya, kalau sekarang antum atau saudaraku, saudariku umur sudah 30, ya katakan Allah berikan umur untukmu 50 tahun, tinggal 20 tahun lagi engkau menjalani kehidupan. Kalau masih membujang, ya nanti engkau meninggal dunia, siapa yang mengurusi jenazahmu? Orang tuamu tidak akan hidup terus, juga akan wafat. Kakak-kakakmu akan berumah tangga, adik-adikmu pun akan berumah tangga. Mereka sibuk dengan rumah tangga mereka sendiri-sendiri. Nah, tinggallah kita. Untuk itulah mintalah kepada Allah, minta dan mohon betul-betul kepada Allah diberikan jodoh. Amalkan yang saya sampaikan tadi, dan kalau ada rezeki jangan pelit-pelit untuk bersedekah kepada kaum miskin, anak yatim. Ya, sedekah yang sembunyi-sembunyi lebih baik daripada terang-terangan riak. Jangan sampai riak. Ikhlaskan supaya dimudahkan oleh Allah. Berdoalah sebagaimana doa yang diajarkan tadi dalam surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku pasangan dan keturunan dari kalangan dari kalangan kami sebagai penenang, penyejuk hati kami. Minta kepada Allah dengan sebenar-benar meminta. Berdoalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya berdoa. Dan doa-doa yang lain yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Apabila jodoh belum datang, maka jangan berkecil hati, dan jangan pula menyimpulkan diri, wah saya ini bakalan jomblo selamanya. Ya, jangan sampai ya berkesimpulan seperti itu. Terus meminta kepada Allah, jangan pernah bosan-bosan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namus wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamulah kebangkitan bagi semua makhluk. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.